Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di satu majelis yang sama, majelis seminar hibrid Magnet Rezeki. Dan ini adalah batch yang ke-18, artinya sudah 18 kali kita mengadakan kegiatan ini, ya, dan sudah melampaui 2 tahun, ya, dan sudah banyak sekali yang mendapatkan keajaiban demi keajaiban setelah mempelajari ilmu Magnet Rezeki. Dan sekarang giliran Anda semuanya yang ada di 100 titik di seluruh Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya yang kompak mana? Siapa yang ingin dapat kajian katakan saya? Masya Allah. Siapa yang pengen punya mobil mewah katakan saya? Siapa yang kepengen hutangnya lunas katakan saya? Wah, tepuk tangan semua Bapak Ibu. Kayaknya ini semangat semua ini Bapak Ibu nih. Mana senyumnya? Senyumnya mana? Coba smile, coba. Waduh, ini saya sudah lama ini, sudah hampir berapa bulan saya tidak ngisi Magnet Rezeki karena kesibukan mondar-mandir ke Tanah Suci, ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillahnya saya baru kemarin dapat keajaiban dari Allah Bapak Ibu, dan saya mendapatkan keajaiban yaitu diberangkatkan haji. Baru pulang ini baru 3 hari saya di rumah. Nah, siapa yang ingin berangkat haji? Pengen semua, pengen ya, Masya Allah. Makanya apa, nanti ilmu Magnet Rezeki tidak cuma dibaca tetapi apa, praktekkan, ya. Siap dipraktekkan? Siap, ya. Tepuk tangan semua Bapak Ibu. Oke Bapak dan Ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam namanya apa, perisai rezeki. Nah, perisai rezeki di sini. Nah, siapa yang mau uang banyak katakan saya? Pengen uang banyak? Siapa sih nggak kepingin? Ya, saya juga kepingin Bapak Ibu uang banyak. Ya, jadi apa? Kita semua orang baik, orang Islam, orang Kristen, maupun orang Hindu, maupun Buddha, semua kepingin uang banyak. Tetapi bagaimana caranya? Di surat ayat berapa Allah menjadikan uang banyak? Ayo, halo, ayo, ada yang tahu? Ya, di surat dan ayat berapa Allah menjadikan uang banyak? Kok dibilang? Ayo, belum tahu. Siapa yang sudah pernah ikut Magnet Rezeki? Coba kata 1, 2, 3, 4. Yang belum sama sekali. Siapa? Wah, kayaknya pulang dapat uang banyak nanti ini. Amin. Hutangnya lunas semua. Wah, keren. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ya, di ayat 12 Allah menjanjikan uang yang banyak. Harta uang bukan? Harta uang bukan, Pak? Bapak Ibu, halo? Masih bingung? Ya, kayaknya belum connect ini. Ya, janji Allah, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Ini surat apa namanya? Surat Nuh. Ayatnya ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 10 sampai ayat 14, ya. Dan membanyakkan harta, wa yumditkum bi amwalin. Allah membanyakkan harta-harta kita dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, kita sering baca Al-Quran Bapak Ibu, tetapi apa? Kita belum pernah, mungkin kita pernah baca ayat ini tetapi kita tidak ngeh, tidak paham, tidak mengamalkan ayat ini. Ayat ini depannya apa? Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Syaratnya apa sih kalau kita mau banyak uang di sini? Ya, ini harta-harta, kebun-kebun, semua sungai-sungai Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Buka perisai. Bagaimana buka perisai caranya yang nggak tahu?
Iya nggak? Nah, caranya lalu bagaimana? Allah jelaskan di ayat yang tadi atas, yaitu ayat yang ke-10, ya. Ini fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sesungguhnya ketika kita perbanyak perisai kita, lalu kita hapus perisai kita dengan apa? Dengan mengucapkan istighfar. Kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Selama ini kita istighfar tidak? Berapa kali? Halo. Kalau habis sholat kita baca istighfar berapa kali Bapak Ibu? Yang benar 100 kalau lagi ditagih debt collector. Kalau habis sholat ada yang 100, ada yang 100, ada yang 5, ada yang 3, bahkan ada yang 3 kali setiap habis sholat. Bahkan ada yang setiap habis sholat langsung pergi, Allahumma antas jalan. Istighfar enggak, berdoa enggak. Nah itu. Nah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah itu kasih rezeki buat kita itu banyak, cuman kitanya yang selalu memasang perisai. Makanya apa? Memperbanyak istighfar itu penting. Itu. Makanya apa? Saya ada kajiannya terapi istighfar. Terapi istighfar itu apa? Menyelesaikan persoalan demi persoalan dengan kita membaca istighfar Bapak Ibu. Perbanyak istighfar kita. Itu. Kita baca istighfar sekali sehabis sholat 3 kali. Dikali 5 berapa kali? 15 kali. 3 kali 5 15 kali. Rasulullah berapa kali? 70. Riwayat lain mengatakan berapa? 100 kali. Yang Rasulullah sudah maksum, yang dijamin sama Allah masuk surga, berdoa diijabah, masih beristighfar. Kita yang belum maksum, yang doa diijabah nggak? Halo, kita doa diijabah nggak Pak? Allah ijabah kita, doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, pasti aku kabulkan. Kenapa? Kok giliran saya berdoa kok nggak dikabulkan ya Allah? Bukan yang nggak dikabulkan, karena apa? Doa kita nyangkut di pohon jengkol, doa kita nyangkut di pohon pete. Lalu bagaimana ranting-ranting itu, pohon itu kita patahkan sehingga doa itu nyampe ke kita? Baca istighfar. Bagaimana bacanya? Astaghfirullahaladzim. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Tetapi prakteknya tidak mudah prakteknya. Ya, istighfar apa? Kadang-kadang kita baca istighfar ngeliat orang jelek. Istighfar, betul nggak? Astagfirullahaladzim. Itu kok orang hidungnya agak mencong. Astagfirullahaladzim. Yang menghina orang dengan kita beristighfar. Tetapi apa? Istighfar itu sesungguhnya kita memohon ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ketika kita sudah beristighfar langsung ke Allah, tanpa ada haling-haling lagi, tanpa ada halangan-halangan lagi, langsung kita ke Allah. Janji Allah apa? Ketika kita beristighfar, yursilis sama alaikum midororo. Yursilis sama alaikum midororo, yaitu apa? Allah turunkan hujan yang begitu lebat buat kita. Hujan rezeki bukan? Rezeki bukan? Kenapa giliran hujan kita bilang, ya hujan, betul nggak? Giliran kita mau ke undangan, ya hujan. Lagi jemur baju, ya hujan. Kita apa? Sudah diajarkan sama Rasulullah ketika hujan turun apa yang kita ucapkan? Allahumma sobian nafiah. Ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat buat kami semua. Itu. Ya, makanya apa? Dari mulai sekarang pulang dari sini ketika hujan, alhamdulillah. Kalau bisa besar lagi ya Allah hujannya, supaya bajunya nggak kering-kering ini. Ya. Itu makanya apa? Janji Allah yusini sama alaikum midororo. Nggak cuman hujan, tetapi apa? Bisa kita kategorikan hujan itu solusi dalam hidup kita. Kita selalu punya persoalan dalam hidup kita, betul? Ya, kita datang ke sini bawa seluruh banyak persoalan, kita duduk ke sini. Tujuannya apa? Kita mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul nggak? Ya. Saya punya persoalan, jenengan punya persoalan, ya, baik persoalan amanah, semua nggak ada yang nggak punya amanah. Ada yang nggak punya amanah? Nggak ada, ya.
pasti punya amanah semua. Itu makanya apa, kita perbanyak istighfar. Kalau bisa setiap habis sholat 100 kali Bapak Ibu. Ya, saya sudah praktekkan ilmu ini, alhamdulillah. Berkali-kali saya mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang dikatakan Ustadz Nas itu terdapat di diri saya, semua itu sudah terbukti. Saya menjadi pelopor di Khairul Razikin. Ya, pertama kali kami membina pondok pesantren Ustadz Nasrullah di Depok. Ya, kami kehidupan saya alhamdulillah kurang bahagia walaupun saya disandingin anak-anak santri. Saya dikasih makan setiap hari sama Ustadz Nas. Saya dikontrakan sama Ustadz Nas. Boro-boro punya mobil, boro-boro bisa umroh berkali-kali, boro-boro bisa haji. Tetapi apa? Ketika kami mengamalkan ilmu magnet rezeki, Allah kasih keajaiban buat kami di sekeluarga. Itu. Kira-kira yakin nggak? Siapa yang ingin dapat keajaiban? Katakan saya. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Masya Allah Bapak Ibu ya. Itu. Nah, lalu apalagi Bapak Ibu semuanya di sini ya, air yang berlimpah turun dari atas ke bawah pasti semua basah. Tapi ada yang tidak dapatkan airnya. Siapa? Mereka. Ya. Kadang-kadang kita setiap pagi berangkat kerja pulang pagi. Kadang-kadang kita berangkat pagi, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Nggak tahu bapaknya yang mana. Karena apa? Dari pagi pulang pagi pulang malam, tengah malam kita nggak ngelihat anak kita lagi bercanda bagaimana. Tau-taunya pulang sampai rumah sudah tidur. Setiap hari yang kita cari apa? Uang. Yang kita cari materi, harta. Tetapi apa? Kita cuma dapatnya segitu-gitu aja. Hutangnya bertambah. Betul? Nah, lalu apa? Bagaimana caranya buka perisai? Coba tangannya begini semua. Coba begini semua. Ya, kalau kita ingin mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu buka perisai. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka perisai. Kalau kita ingin mendapatkan mobil mewah, buka perisai. Kalau kita ingin lunas hutang kita, buka perisai, yaitu buka perisai. Pasti perisai itu Ustaz. Nah, kadang-kadang perisai itu kadang-kadang kita sering bawa setiap hari, kita cinta sama perisai tersebut Bapak Ibu. Sampai di sini kadang-kadang kita tujuannya mencari solusi, belajar, tetapi apa? Kita sampai sini malah memasang perisai. Ada temannya pakai jilbab, ada bandrolnya 10.000 dibilang. Itu kok orang norak banget. Mentang-mentang baru itu bandrolnya masih nempel. Mbok yo dicopot. Gitu supaya nggak norak. Akhirnya apa? Tambah dosa. Tambah lagi perisai kita, yaitu dosa-dosa kita yang mengakibatkan rezeki kita tidak berlimpah ruah Bapak Ibu. Itu ya, makanya apa? Buka perisai dengan kita membaca istighfar. Insya Allah ketika kita beristighfar sama Allah, nggak cuma di bibir tetapi di hati. Kadang-kadang kita istighfar itu cuma di bibir, betul nggak? Makanya Siti Robi'ah al-Adawiyah mengatakan al-istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita masih butuh diistighfarin. Itulah. Ya, istighfar kita setiap hari masih butuh diistighfarin. Berarti apa? Kita beristighfar nggak sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Coba deh Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kita resapkan istighfar, tengah malam kita bangun malam. Coba kita bangun tengah malam kita istighfar. Bibir, hati, pikiran kita beristighfar semua. Tanpa kita sadari kita mengaku salah di hadapan Allah. Coba sama-sama tarik nafas istighfar. Astaghfirullahaladzim. Lagi. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. Hutang, persoalan karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan hidup kita, akhirnya kita dilanda banyak persoalan-persoalan Bapak Ibu. Ya, perisai adalah dosa. Dosa itu banyak gak? Perlu saya bilang di sini? Nggak perlu. Cuman jenengan yang tahu apa dosanya jenengan semua. Betul. Kadang-kadang apa? Suami sama istri sering bertengkar dalam rumah. Kadang-kadang si suami apa? Selalu mau menang sendiri. Betul. Ya, nggak mau kalah suami. Ya, kadang-kadang apa? Giliran salah disalahin enggak mau. Giliran benar mengakunya paling benar. Itu
suami. Begitu juga istrinya sama. Ya, itu. Makanya apa? Kita perbanyak istighfar Bapak Ibu. Nah, perisai rezeki ingin uang banyak, buka perisainya. Yang tadi ingin uang banyak, harta berlimpah, buka perisai. Saya dalam 1 tahun ini saya bondar-bandir ke tanah suci itu udah nggak kehitung Bapak Ibu. Ya, dulu saya ketika mendengar magnet rezeki ini, Ustadz Nas itu berkali-kali ke tanah suci. Saya bilang, masa saya nggak bisa? Ustadz Nas bisa, masa saya nggak bisa? Ya Allah, takdirkan saya seperti beliau ya Allah. Ternyata apa? Allah kabulkan Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya menjadi seorang pembimbing ibadah haji dan umroh itu di salah satu travel. Dan alhamdulillah ini menjadi pekerjaan yang saya cintai. Karena apa? Saya melayani masyarakat, melayani tamu-tamu Allah, sehingga kita nggak cuma mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan cuan. Nggak betul? Nah itu. Karena apa? Kita buka perisai. Itu Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Ini namanya apa? Besi berani, magnet. Ketika magnet ini dihalangi oleh sesuatu, besi ini tidak akan nempel Bapak Ibu. Begitu juga apa? Dengan diri kita. Diri kita dihalangi dengan perisai, maka apa? Rezeki tidak akan nempel ke diri kita. Tetapi kalau besi tersebut yang menghalangi ini kita buka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yaitu cocok, pintar itu, tepuk tangan semua Bapak Ibu. Ya. Ini nanti dapat keajaiban ini anak soleh, ya. Luar biasa. Itu. Oke, next. Law of projection. Apa itu law of projection? Apa yang kita pikirkan akan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Pernah nggak kita berpikir kita kepingin sesuatu tiba-tiba terjadi? Pernah nggak? Halo, pernah nggak? Ih, saya pengen duren nih. Tiba-tiba ujuk-ujuk tetangga ngasih duren walaupun setengah. Ya, Pak, ini ada duren sedikit rezeki. Itu pernah ya kita merasakan itu. Nah, kita tidak ngeh hal itu. Law of projection, apa yang kita pikirkan akan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Kita bahas saat ini. Ya, kita bahas ada sistem kerja bawah sadar, yaitu dunia kuantum, yang semuanya mengalami dunia kuantum, Bapak Ibu. Ya, yang tadi, ya, di alam bawah sadar kita. Lalu apa? Membicarakan orang lain, lalu orang lain itu datang. Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu? Sering. Ya. Kadang-kadang giliran kita ngomongin dia datang ngomongnya apa? Panjang umur. Betul nggak? Padahal bukan panjang umur. Dia lagi kita tarik dalam dunia kuantum kita. Itu. Misalkan kita ngomongin orang tersebut nyambung dengan dunia kuantum kita, ya, akhirnya orang itu tertarik batinnya dia untuk datang ke kita. Tiba-tiba datang. Lagian diomongin sih. Ya. Itu. Makanya apa? Orang yang kita omongin itu bukan panjang umur, tetapi apa? Benar-benar itu kita tarik. Begitu juga dengan rezeki. Bisa nggak kita tarik? Bisa. Ya, kita angan-angan kita. Ya Allah, ngeliat mobil Pajero, bismillah, saya yakin ya Allah Pajero. Ya, yakin. Saya ingin berangkat haji ya Allah, yakin. Saya datang Bapak Ibu tahun 2023 ke kiai saya. Ya. Saya soan sama kiai saya. Terus kiai saya bilang, awakmu wis haji purung? Dereng Mbah. Ya, sesuk sira mangkat tahun 2023. Kula belum punya uang Mbah. Saya belum punya uang. Insya Allah tahun 2024 kamu berangkat haji. Tetapi apa? Apa yang dikatakan Ustadz Nas, apakah bisa? Betul nggak? Sedangkan apa? Biaya hajinya yang saya keluarkan itu lebih ratusan juta sampai 300 jutaan. Tiba-tiba di tahun 2024, alhamdulillah Allah izinkan dengan caranya Allah, saya berangkat tanpa antri langsung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Itu Bapak Ibu. Makanya apa? Kita harus buka perisai.
kita, perasaan kita, motivasi kita selalu diarah untuk memuliakan dan membahagiakan pada sesama lillahi ta'ala. Kita semua muslim Indonesia. Bisa berangkat kira-kira? Nah, ini kebetulan kita panitia sedang berupaya, insya Allah. Tapi langsung dibawakan langsung oleh Ustaz Nas tanpa statement lain. Oke, gitu. Nanti kami tak share ke grup kita. Saya kan selalu berpikiran, ya ada amanah, saya nggak kerja, gimana bantu suami. Ternyata dengan doa saya selalu berpikiran, iya gaji suami cukup, Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Dan kemarin di titik saya mau bayar amanah, terus uang juga kepake, tiba-tiba ada yang ngasih uang 1 juta, terus ada juga yang ngasih bayarin SPP anak saya yang di Khairu Rizkin ini bulan Mei senilai 1.600.000. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi semua itu dari keyakinan kita. Kita dulu berpikir kita kerja dapat duit itu sunatullah, tapi ketika kita bekerja ala kadarnya, kita tawakal bekerja, tapi kekuatan pikirlah yang penting gitu. Mindset kita bahwasanya Allah Maha Kaya kayak gitu. Jadi kita serahkan semua ke Allah. Ada persoalan kita serahkan ke Allah. Suami misalkan kita nggak nyaman dengan suami, ya kita serahkan ke Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hatinya gitu. Dengan istighfar mungkin kita ada yang nggak benar, kita mohon ampun, dan alhamdulillah Allah selalu selesaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kuning dari Sampang banyak sih, tapi yang terbaru ini setelah dapat bungkus permen kecelakaan sebelum lebaran, kurang 3 hari lah. Habis lebaran dapat tiket untuk 2 orang, anak saya sama anak, untuk ke Thailand gratis. Yang setiap lewat kemana-mana gitu kan, lihat anak pang gitu kan, selalu saya doakan semoga anak-anak itu mendapat kemuliaan, kebahagiaan gitu, biar menemukan jalan lagi yang baik gitu loh. Tiap hari saya setiap ketemu anak-anak yang di jalanan, saya cuma mendoakan kayak gitu. Karbutala dapat itu surah Az-Zumar ayat 53, ya bertobat lah. Iya, doa mengamal. Selama ini kan saya hidup nggak enak, nggak mudah, nggak bahagia gitu kan. Terus saya cari ayatnya itu kenapa, ternyata menemukan surah Az-Zumar ayat 53 yang itu loh, yang wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Berarti kan Allah sedang menegur saya kalau saya melampaui batas. Saya Santi Wulandari dari Adipala Cilacap. Untuk magnet rezeki yang saya terima hari ini itu sangat luar biasa, sangat memberikan ketenangan dan sangat menyentuh sekali bagaimana caranya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang sadar akan dosa-dosa kita. Dan di dalam magnet rezeki sangat membimbing agar kita menjadi orang yang lebih baik, sangat bagus, jelas, dan sangat nyaman. Harapan saya, semua keinginan saya cepat tercapai dengan ilmu magnet rezeki. Apa itu magnet rezeki? Satu, sama, terhubung. Apa itu magnet rezeki? Satu, sama, terhubung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin.